Baik, Bapak sekalian, jadi ini yang akan menjadi kebijakan-kebijakan kompetensi selama 2022. Saya akan cepat singkat saja. Jadi kita memiliki kemarin Bapak Presiden meluncurkan ASN rebranding ya dengan core value yaitu ASN berakhlak, dan ini menjadi eh, semangat baru kita untuk terus mengembangkan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN. Dan eh, COVID-19 ini merupakan eh, game changer yang memaksa kita semuanya untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam upaya kita dalam pengembangan kompetensi. Dan untuk itu maka kita siapkan program-program, ada 6 hal yang sedang kita siapkan untuk 2022. Yang pertama adalah pelatihan dasar rebranding, ini untuk menyesuaikan dengan core value berakhlak. Ini perbaikannya secara minor. Kemudian yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan smart governance. Ini cukup signifikan untuk perubahan-perubahan kurikulum dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, 2, PKP, PKA. Ini cukup banyak perubahannya. Kemudian yang ketiga corporate unicity, ini kebijakan pedoman teknisnya. Dan yang keempat adalah pelatihan jabatan fungsional untuk smart governance. Ini didesain untuk mereka yang khususnya untuk yang duduk pada menjabat sebagai koordinator dan subkoordinator, dan pelatihan sosiokultural ya, serta kita akan sharing informasi tentang penguatan jabatan fungsional di dalam pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan ASN rebranding ya. Ini tadi perbaikan penyesuaian di dalam, terutama untuk aneka. Ya, aneka ini kita alihkan menjadi berakhlak ya. Tapi secara substansi sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya, makanya nanti untuk penyesuaian ini kita hanya memerlukan nanti workshop penyamaan persepsi. Nah, tetapi karena dari sisi materinya lebih banyak dari aneka, maka kemudian ada beberapa yang kita coba sederhanakan ya, dari terutama untuk kedudukan dan peran PNS. Itu ada 3 pelatihan, ada 3 mata pelatihan, ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan Rule of Government. Kita ringkas hanya menjadi 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Yang lainnya tidak berubah, dan secara implikasi anggaran tidak ada perubahan karena tidak berubah jam pelajaran. Nah, dalam sistem yang sekarang blended pun tidak ada perubahan yang signifikan di dalam skenario pembelajaran. MOC synchronous learning ini masih sama modelnya. Nanti setelah belajar MOC kemudian ikut pada synchronous dengan e-learning ya, pendalaman untuk agenda tadi yang terkait dengan nilai-nilai berakhlak tadi. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan smart governance. Nah, pelatihan smart governance ini sebenarnya untuk memperkuat tren ke depan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang ini perlu dilakukan secara kolaboratif dan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ini kita harapkan para pimpinan sektor publik, para pimpinan ASN mampu meningkatkan kemampuan kolaborasinya. Ya, ini sekarang kita melihat bahwa kita masuk pada era ekonomi berbasis sharing, sehingga ini juga harus menjadi mindset baru para pimpinan pimpinan ASN. Nah, ada 3 elemen di dalam materi pelatihan kepemimpinan yang smart governance di sini adalah smart people, bagaimana para pemimpin ya, dan dalam hal ini ada para peserta
mampu mencerdaskan anggota organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah smart process, di mana peserta diharapkan mampu mengembangkan terobosan-terobosan inovasi untuk melakukan penyederhanaan proses, menciptakan nilai tambah proses, dan meningkatkan tentunya tadi nilai tambah bagi para stakeholder. Yang ketiga ada smart technology, di mana para peserta ini diharapkan mampu memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi teknologi digital ya untuk membangun kapasitas kolaborasi. Nah, Bapak sekalian, apa yang berbeda di dalam skenario pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan yang baru, yang smart governance, kalau yang lama, yang sekarang sudah diterapkan, eh, kita tahu ada on campus, setelah itu kemudian ada off campus dan ada on campus lagi, setelah itu ada apa? Baru ada kemudian ada evaluasi, pemahaman dan seterusnya. Jadi eh, ini yang akan berubah dengan adanya model yang baru. Nah, pertama model PKN 1, PKN 2, ini akan ada pembelajaran tahapannya klasikal, setelah klasikal atau tatap mukanya, on campus-nya, setelah on campus kemudian ada e-learning dengan apa namanya MOOC yang sifatnya mandatori dan yang sifatnya pilihan. Nanti kita jelaskan. Kemudian setelah itu ada aktualisasi tempat kerja yang dilakukan melalui project based learning. Jadi setiap peserta waktu off campus akan melaksanakan project based learning, nanti akan saya jelaskan di belakang, dan sisanya adalah untuk menyelesaikan yang klasikal tahap kedua, dan ini tidak ada perbedaan dengan yang skenario yang ada sekarang. Nah, kemudian Bapak sekalian, untuk tadi yang saya sampaikan, kurikulum kita sebut sekarang dengan namanya double track kurikulum. Double track kurikulum itu artinya kita punya kurikulum yang fix, yang terkait dengan kompetensi manajerial, dan kita punya kurikulum apa namanya penunjang yang dibagi menjadi dua. Yang penunjang yang sifatnya wajib, yaitu terkait dengan literasi digital, terkait dengan bagaimana mengembangkan kemampuan memimpin birokrasi di era digital. Ini dilakukan dengan emosi, tapi sifatnya wajib. Dia harus akses emosi, dan itu wajib. Dan yang kedua adalah emosi, tetapi à la carte. Jadi milih dia. Memilih, jadi pilihan ini yang tadi memberikan fleksibilitas, dia belajar materi-materi yang relevan dengan terutama bidang tugas dan proyek perubahan mereka. Dan materi-materi yang pada kolom kanan ini akan terus bertambah setiap tahun, tetapi peserta hanya akan milih saja, ya milih saja yang relevan dengan bidang tugas dan proyek perubahannya. Nah, ini untuk tahap pertama kita lihat ada materi terkait dengan pemerintahan dalam negeri, pemberantasan korupsi, Barjas, ya, penyederhanaan prosedur, proses bisnis di dalam investasi, ya, ini nanti terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disusun oleh tim Kemenko Ekonomi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, ketika mereka melakukan project based learning, jadi off campusnya mereka akan exercise memimpin proses pembelajaran organisasi, ya, melibatkan internal maupun eksternal organisasi. Ini untuk melengkapi apa yang sudah ada sekarang, di mana proyek perubahan ini belum kelihatan bagaimana sustainability-nya. Mengapa tidak ada sustainability-nya? Karena tidak didukung dengan pengembangan kapasitas dari SDM yang ada di unit yang bersangkutan untuk melanjutkan proyek perubahan tadi, inovasi. Sehingga ini kita harapkan pada saat off campus
para peserta sebagai pemimpin bisa mengorkestrasi proses pembelajaran, dan ini pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan untuk mengeksekusi proyek perubahan dan kebutuhan individu untuk mendukung implementasi tadi proyek perubahan, sehingga mereka akan membuat namanya learning path dari orang-orang yang dipimpin dia, apa saja yang harus dipelajari sehingga kemudian proyek perubahan tadi kemudian menjadi sarana untuk meng-engage seluruh tadi SDM yang dipimpin peserta untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Nah, kemudian PKP PKA ini juga skenarionya sama, ya, mereka akan ada emosi, ya, pilihan-pilihan yang mereka akses melalui tadi emosi, kemudian juga akan melakukan sama project based learning, tetapi mungkin materi-materinya terutama untuk literasi digital akan sedikit berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kebijakan yang kita siapkan tahun ini, dan insya Allah tahun 2022 akan kita implementasikan sebagaimana tadi kurikulum yang saya sebut tadi. Nah, apa nih pedoman Corporate Unicity? Corporate Unicity ini kita tahu merupakan mandat dari PP 17 2020, dan intinya adalah pembelajaran yang terintegrasi, klasikal, non-klasikal, untuk mewujudkan strategi organisasi. Ya, nah, ini yang nanti kaitannya dengan Permenpan 3 2020 tentang talent management, di mana talent management ini ada talent management secara nasional dan ada talent management secara instansi. Di dalam Permenpan tadi disebutkan bahwa salah satu elemen talent management adalah corporate unicity, sehingga nanti ada corporate unicity yang sifatnya holding nasional begitu, dan ini nanti akan fokus pada penyelenggaraan digital campus, kemudian pelatihan kepemimpinan 1, 2, dan sekolah kader. Nah, apa sekolah kader? Mungkin ada yang belum terlalu familiar dengan istilah itu. Di PP 11 menyebutkan sekolah kader ini adalah pengembangan kompetensi dengan percepatan karir. Ya, mereka lulus dari sekolah kader langsung eselon 3. Pesertanya dari mana? Pesertanya adalah lulus dari CPNS menjadi PNS, dipantau dalam program talent scouting, dan setelah itu mereka akan ikut seleksi sekolah kader. Sekolah kader diselenggarakan kurang lebih 2 tahun dengan skenario pembelajaran di mana sebagian besar dilakukan melalui experiential learning, ya, 70% lebih. Nah, visi misi atau visi misi instansi, kementerian lembaga atau daerah, yang kemudian dia akan dijabarkan, ya, kemudian di dalam tadi menetapkan kebutuhan talentanya dan dikembangkan melalui corporate unicity. Nah, dan kemudian kebutuhan talenta tadi akan dikembangkan melalui corporate unicity, di mana di situ corporate unicity akan mempersiapkan, ya, talenta-talenta yang siap untuk menduduki tadi posisi strategis, posisi kepemimpinan. Nah, tetapi sebenarnya prinsipnya tidak hanya talenta kepemimpinan, tapi juga talenta teknis fungsional yang dibutuhkan organisasi untuk mewujudkan visi misinya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, elemen-elemen utamanya. Yang pertama ada tim pengarahnya yang terdiri dari pimpinan kementerian, lembaga, kemudian ada eselon-eselon 1 perwakilan
setiap eselon 1 tadi, kemudian sekjen sestama atau sestama, kemudian ada Biro SDM dan perencanaan duduk di situ untuk kemudian menetapkan arah kebijakan dari pengembangan kompetensi dalam 1 tahun apa saja, dan dengan masukan dari skill group owner yang ada pada setiap eselon 1 tadi, akan diperumuskan apa yang menjadi prioritas ya di dalam program tahun yang berjalan. Dan setelah ditetapkan, maka kemudian Chief of Learning Officer yang dalam hal ini akan dijabat oleh Kepala BPSDM atau mungkin juga bisa Kepala Pusdiklat, ya, atau ya ini kan sangat bervariasi gitu ya, apa namanya, struktur organisasi, kementerian lembaga dan Pemda. Nah, nanti intinya adalah pada posisi jabatan Kepala BPSDM atau yang ditunjuk ya oleh pimpinan instansi akan mengkoordinir pembelajaran yang klasikal dan yang non klasikal. Ya, non klasikal akan belajar banyak di tempat kerja, yang klasikal nanti masih akan ada di kelas-kelas dan ya secara tatap muka. Nah, kemudian ini juga desain di korpu daerah juga ada, tetapi sifatnya berbeda, strukturnya berbeda karena daerah ada seluruh urusan yang ada, sehingga akan lebih kompleks karena juga ada pemerintahan daerah provinsi dan ada pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penetapan nanti bagaimana kebutuhan organisasi dan kemudian juga pada kebutuhan pegawai. Nah, bagaimana memadukannya? Jadi kita punya namanya aplikasi sistem informasi pengembangan kompetensi ASN atau SIPKA, yang ini bisa membantu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pada level pegawai tadi. Mereka membuat entry melalui sistem tadi dan divalidasi oleh atasannya tadi. Nah, jadi ini nanti akan bermanfaat untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan pegawai dalam pengembangan kompetensi. Nah, Bapak sekalian, pengembangan kompetensi ini ada yang fokusnya adalah memenuhi standar kompetensi. Nah, ini kita sebut dengan fokusnya yang berbeda. Ada fokus memenuhi standar kompetensi, ada yang fokus untuk menyusun, menyiapkan talenta kepemimpinan ya untuk mendorong perubahan ya. Jadi ini ada fokus yang berbeda ya. Fokus pembelajaran misalnya tadi yang dari perspektif individu, perlu pengembangan kompetensi di dalam menjalankan tugasnya, dan ada yang fokus kemudian menyiapkan pemimpin-pemimpin ke depan, dan ini lebih orientasinya mendorong inovasi, perubahan, ya, transformasi organisasi. Sebagaimana kita ketahui, reformasi birokrasi ini eh, ya belum berjalan optimal karena belum didukung dengan tadi ya, pengembangan pemimpin perubahan di masing-masing instansi. Kemudian untuk mengeksekusi tadi perlu petaan dulu, peta kompetensinya, ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Teknis ini dibagi ada teknis bidang, artinya akan dikembangkan untuk satu unit tertentu, unit eselon 1 misalnya, yang tidak perlu eselon 1 lain, kemudian untuk menguasai kompetensi tadi, yang apa, yang sifatnya tadi spesifik bidang. Ada kemudian kompetensi yang harus dipahami oleh seluruh unit organisasi, seluruh eselon satunya. Nah, ini nanti penetapan tadi sangat berkaitan dengan tadi bagaimana metode pengembangannya. Kemudian kompetensi manajerial sosiokultural ini diberikan untuk seluruh unit, lintas unit sifatnya. Ya. Nah, yang sifatnya lintas unit ini akan sangat cocok ya dituangkan dalam bentuk LMS, e-learning, MOC, mudah diakses oleh seluruh pegawai. Dan tadi yang disebutkan integrasi korpu, ini integrasi dengan pilihan kinerja, dengan pola karir, ini idealnya seperti ini. Jadi korpu ini akan membantu proses pengembangan kompetensi yang mendukung pola karir, sesuai dengan pola karir pegawai.
Ini yang 3-3-3 ini artinya dia 3 tahun di satu jabatan, 3 tahun di satu jabatan, 3 tahun di satu jabatan. Pada setiap jabatan tadi ada kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Nah, di Permenpan 22/2021 disebutkan di pasal 37, pelatihan kepemimpinan dan fungsional menjadi syarat menduduki jabatan. Ya, di samping itu pelatihan teknis disebutkan juga, pelatihan teknis dapat dijadikan syarat jabatan. Nah, jadi ini yang menjadi dasar nanti program-program Korpu juga harus sinkron dengan karir path pegawai. Nah, kemudian tadi yang bagan yang di atas, yang Learning Council tadi menetapkan kebijakan apa yang prioritas. Nah, tadi Chief of Learning Officer ya kemudian akan melihat ya kebutuhan ya pada setiap apa tadi eselon satunya kalau di kementerian lembaga ya melihat kebutuhan-kebutuhan pengembangan kompetensinya, melihat persoalan kinerja, mana yang persoalan learning dan non-learning, artinya persoalan yang bisa diselesaikan dengan cara pembelajaran, mana yang tidak bisa selesai dengan pembelajaran, misalnya anggaran. Anggaran keterbatasannya tidak bisa nambah dengan belajar, tetapi bagaimana mengatasi keterbatasan tadi dengan melakukan terobosan, inovasi pelayanan, ini bisa dipelajari. Ini contohnya. Nah, setelah dilihat bagaimana problem tadi organisasi dan kebutuhan individu ya di dalam pengembangan kompetensi, maka kemudian tahap berikutnya didesain ya bagaimana tadi desain kurikulumnya, bagaimana desain apa pembelajarannya dan apa keterkaitannya tadi dengan kebijakan pola karirnya. Nah, kemudian setelah itu akan eksekusi ya dengan tadi pembuat jadwal, menugaskan siapa bertanggung jawab untuk melakukan program apa dan seterusnya dan diakhiri dengan evaluasi yang sifatnya adalah untuk melihat kemanfaatan program terhadap strategi organisasi. Nah, Bapak sekalian, tadi kemudian pembelajaran. Nah, ini kita bicara bagaimana strategi pembelajarannya. Kita tahu prinsipnya secara garis besar. Ini secara saintifik tidak terlalu apa namanya ya dianggap tidak proven, tetapi ini cara mudah kita bagaimana melihat bahwa formal learning itu punya efektivitas 10%, sehingga kita akan coba batasin peran dari formal learning berupa pelatihan tatap muka, self study, kemudian ada social learning, ya, feedback, coaching, mentoring, kemudian ada experiential learning, penugasan di tempat kerja melalui tadi ada apa namanya project based learning, ada on the job teaching, on the job training dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, jadi kita sudah menerbitkan pedoman pembelajaran di tempat kerja yang non klasikalnya. Nah, memang kawan-kawan saat ini yang menerapkan corporate university ini punya sedikit kendala di dalam mengembangkan pembelajaran tempat kerja. Lebih banyak masih diklat dan e-learning ya. Nah, ini nanti dengan pedoman tadi kita harapkan bisa dikembangkan metode pelajaran di tempat kerja. Nah, ini secara umum. Kemudian yang keempat ada pelatihan jabatan fungsional smart governance. Ini adalah pembelajaran yang diperuntukkan untuk fungsional yang diberi tugas tambahan koordinator subkoordinator. Nah, pembelajaran ini kita desain agar tidak punya implikasi biaya, ya. Termasuk tadi perubahan kurikulum smart governance yang kepemimpinan tidak ada implikasi tambahan biaya. Jadi ini semuanya kita desain agar adaptif dengan kondisi keuangan pemerintah ini yang masih perlu fokus pada upaya recovery ekonomi dan penanganan COVID. Nah, ini kita bagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah belajar secara mandiri, kemudian mereka setelah belajar mandiri meneruskan pembelajarannya secara praktek melalui community of practice dari masing-masing rumpun jabatan fungsional. Dan
mereka akan tandem ya dengan yang senior dengan melalui coaching mentoring. Nah, ini kita akan kembangkan mungkin tahun-tahun berikutnya ada National Mentoring Network, National Coaching Network. Artinya jabatan fungsional itu diberi kesempatan untuk bisa punya coach, mentor di luar rumpun jabatan fungsional. Nah, Bapak sekalian, untuk materi-materinya ada 2 garis besar ya terkait manajerial dan yang digital. Nah, yang manajerial ini kurang lebih sama ya dengan di-share dengan pelatihan kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas. Nah, tapi ada juga materi-materi pilihan tadi ya yang mungkin spesifik untuk jabatan fungsional. Dan kemudian yang berikutnya digital ini juga sharing dengan pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas, tetapi ada pilihan-pilihan yang nanti sesuai untuk jabatan fungsional tertentu tadi. Misalnya arsiparis ada e-arsip ya, yang itu di pelatihan kepemimpinan tidak ada ya. Nah, yang pelatihan kepemimpinan lebih sifatnya umum dalam arti bagaimana ngolah data, bagaimana mengenal cloud misalnya ya. Ini materi-materi ini sedang disusun bersama kawan-kawan Kominfo. Kemudian yang kelima, ada pelatihan kultural. Ini kita launching tahun depan. Sebenarnya kebijakannya sudah selesai tahun lalu. Ada beberapa hal yang perlu divalidasi. Kemarin termasuk dibantu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah di-exercise tahun lalu. Nah, ini terima kasih atas supportnya. Dan ini intinya pelatihan kultural ini kita sederhanakan dari standar kompetensi Menpan ya. 38 2017 yang di situ ada 5 level kita sederhanakan menjadi 3 level saja. Nah, secara garis besar ini yang kolom kanan ya, ada level yang basic untuk hanya memahami, mengenali keragaman yang ada di lingkungan. Kemudian level kedua lebih advance lagi yaitu mendukung peserta untuk mampu mengembangkan, mempromosikan keberadaan kompetensi sosiokultural, artinya tadi mengelola keragaman ya lebih dikembangkan di lingkungan kerjanya. Dan level yang paling advance adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dalam keragaman sosiokultural ya dan menjadi role model. Ya, ini sesuai dengan rumusan dalam standar kompetensi yang diatur oleh Menpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pembelajarannya skenario-nya adalah kami dari LAN akan menyediakan emosinya. Itu free, ya silakan diakses. Ada modul, ada PPT, ada video dan seterusnya. Kemudian masing-masing instansi dapat ya mendesain muatan lokal. Nah, yang ini nanti punya implikasi biaya yang akan dikelola oleh masing-masing instansi. Tergantung bagaimana desain muatan lokalnya tadi. Kalau lama ya mungkin akan lebih mahal ya. Nah, kemarin kawan-kawan dari Kemendikbud sudah mengeksersis ini untuk muatan lokalnya yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasinya ya dan penilaian output ya sebagai dasar penetapan nanti hasil akhir atau nilai akhir dari program ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah penguatan jabatan fungsional, pengembangan kompetensi. Jadi kita sudah punya peraturan Menpan baru 42 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Dan ini banyak hal yang kita perlu lakukan untuk memperkuat peran Widya Iswara dalam transformasi kebijakan-kebijakan kompetensi kita. Nah, kita fokus pada bagaimana menyediakan platform atau sistem untuk memudahkan Widya Iswara di dalam pengembangan diri. Yang pertama kita mengintrodusir namanya crowd-based learning melalui di satu sisi ada aplikasi dan yang kedua ada regulasinya. Aplikasinya kita kenal Rumah Cerdas Widya Iswara, mereka akan login, sharing. Ini persis logik kerja
seperti Wikipedia. Semua orang contribute di dalam platform tadi, sehingga platform tadi semakin lama semakin berkembang. Ya. Nah, tahun depan kita mulai akan, ini sudah kita buat dari mulai tahun kemarin, tapi tingkat visitasinya ini agak rendah, dan tahun depan kita akan wajibkan para widyaswara dengan cara login dan itu menjadi nanti nge-link dengan sistem kita yang lainnya, sistem yaitu SIWI. SIWI itu Sistem Informasi Widyaswara. Dan ini saling nge-link semuanya. Ya, setiap widyaswara harus punya kartu anggota, ya. Dari kartu anggota tadi dia harus menjadi syarat untuk nge-link ke Dupak online, dan nanti mereka nge-link ke RCWI ya untuk melihat men-tracing ya learning behavior dia. Nah, apa yang di-sharing, apa yang pelajari, semua akan terdeteksi di dalam rumah cerdas widyaswara ini. Kemudian kita secara kebijakan juga mendorong adanya community of practice di antara widyaswara dan jabatan fungsional yang lain. Ini sementara yang widyaswara dan community of practice ini menghasilkan berbagai jenis ya terobosan produk-produk untuk misalnya bikin video, bikin buku, bikin LMS, bikin macam-macam yang diperlukan bagi para widyaswara mengembangkan kualitas pekerjaan mereka. Nah, ini sudah serinya mungkin sudah banyak, saya sampai hari ini temanya bervariasi ya, karena widyaswara pada dasarnya memiliki semua talenta, ada ya tentang digital, ada keuangan, ada tentang kesehatan, ada, dan semuanya tinggal dikelola bagaimana mereka berkolaborasi mengembangkan talenta tadi. Nah, kemudian yang baru lagi adalah kita rombak kebijakan penjenjangan, karena kita tidak lagi menggunakan pelatihan penjenjangan, tetapi pelatihan fungsional widyaswara yang tujuannya memperkuat mereka, kemampuan mereka untuk menjalankan tugas, atau terutama mereka akan lebih siap untuk uji kompetensi, karena sekarang kenaikan itu dilakukan bukan dengan pelatihan penjenjangan tapi uji kompetensi. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari pelatihan baru? Yang pertama adalah literasi digital, ini di agenda 2, yang mulai dari dasar sampai ke atas semuanya harus menguasai literasi digital. Yang kedua, experiential learning-nya lebih banyak di sini. Ada coaching, mentoring, praktek tempat kerja. Yang ketiga, ini mereka akan menghasilkan output pembelajaran yang kita harapkan mampu memperkuat peran mereka dalam transformasi kebijakan digital, kebijakan pengembangan kompetensi ya ke depan. Ya, misalnya yang lewat namanya kita bedakan penguatan, yaitu yang dasar, yang core-nya ya, dan pengembangan untuk level muda, madya, utama ya, masing-masing ada output-nya pembelajarannya. Misalnya dasar harus bisa bikin video-video micro teaching. Ya, kemudian level berikutnya bisa bikin desain program pelatihan ya. Kemudian ya level berikutnya madya ini bisa bikin draft buku ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bisa memiliki peran di dalam sistem penjaminan mutu, pelatihan penjaminan mutu yang dilakukan secara internal. Nah, peran widyaswara nanti akan banyak bergeser ya di era digital ini, lebih akan diberdayakan sebagai adanya konten kurator, mereka akan mengkurasi materi-materi yang ada ya, banyak di internet, banyak mereka memilah ya, kemudian jadi desainer kontennya, konten kreator, bikin video, infografis, e-book, e-learning, dan seterusnya, dan sebagai fasilitator ya harus bisa memanfaatkan media-media komunikasi secara virtual. Nah, ini menjadi juga materi-materi pembelajaran di widyaswara ke depan, sehingga widyaswara lebih siap di dalam proses transformasi pemahaman kompetensi.
Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita baru mendapatkan eee, tadi apa jenis jabatan fungsional baru yang disebut dengan analis pengembangan kompetensi. Tugasnya ini berbeda dengan Widya Iswara karena sebagai analis pengembangan kompetensi, tugas utamanya ada 3, bagaimana memetakan kompetensi, bagaimana melaksanakan pengembangan kompetensi, dan memantau. Nah, dia fokus pada bagaimana mendesain tadi yang 20-70% tadi. Bagaimana desain mentoring yang bagus, coaching, program pertukaran pegawai, job shadowing, ya, magang, dan seterusnya. Mereka akan mendesain program-program tadi. Nah, kehadiran ini sangat penting nanti di dalam mendukung implementasi corporate university. Karena corporate university perlu desain-desain pengembangan kompetensi yang non klasikal yang di tempat kerja yang membutuhkan kustomisasi ya, custom sesuai dengan karakteristik organisasi. Nah, di samping tadi peran analis pengembangan kompetensi juga WI kita berikan sekarang tugas pendampingan di tempat kerja. Nah, ini di daerah, ini barusan tadi dengan kawan-kawan Kemendagri, kita sampaikan nanti peran WI dalam laboratorium pembangunan desa, sehingga hadir tempat kerja dalam hal ini adalah desa. Ya. Nah, mereka mengaktualisasikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki untuk secara bersama-sama mengembangkan kesejahteraan desa, ya potensi desa. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya hal-hal baru yang akan kita implementasikan di 2022. Ini cukup cukup padat ya, dan ini memerlukan kolaborasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebijakan yang cukup banyak karena memang di tengah new normal ini kita butuh mengakselerasi pengembangan kompetensi bagi para ASN untuk mendukung adaptasi dan transformasi ASN di era new normal. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.